Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Kalian ingat gak video Night tentang hewan peliharaan yang membunuh pemiliknya? Yang ini nih, Travis adalah seekor simpanse jantan. By the way, sebenarnya cerita Travis ini panjang banget, jadi akan aku buatin detailnya di next video aja ya. Nah, di sana Nay sempat menceritakan soal Travis, si simpanse yang menyerang teman dari pemiliknya. Nah, hari ini Nay mau menceritakan detail kasus si Travis ini. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, mari kita mulai. Sebelum itu, seperti biasa, video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan menginspirasi. Jadi diharapkan kebijakan penonton sekalian ya. Langsung aja, mari kita mulai. Pada 16 Februari 2009, Travis, seekor simpanse peliharaan, menyerang dan menganiaya teman pemiliknya di Stamford, Connecticut. Membutakannya, memotong beberapa bagian tubuh, dan mencabik wajahnya sebelum Travis ini ditembak dan dibunuh oleh petugas polisi yang merespon pada saat itu. Gimana sih kronologinya? Kok bisa? Oke. Sebelum masuk ke kronologinya, aku jelasin dulu nih background si Travis simpanse ini. Jadi, Travis adalah seekor simpanse jantan yang berusia 14 tahun dan dia merupakan aktor hewan. Jadi, dia tuh pernah muncul di beberapa acara televisi dan juga iklan. Termasuk diantaranya itu ada iklan Coca-Cola dan juga ada di program televisi The Maury Povich Show. Travis lahir di dekat Festus, Missouri pada 21 Oktober 1995. Lebih tua dari aku dia ya. Nah, dia lahir di Suaka Simpanse, Missouri, dan dalam insiden yang terpisah, ibu Travis ini yang bernama Susie ditembak mati setelah melahirkan dia pada tahun 2001. Nah, Sandra dan Jerome Harold memberi Travis harga $50.000 atau sekitar 700 juta dari seorang peternak setelah dia diambil dari ibunya ketika dia berumur 3 hari. Nah, si keluarga Harold ini, dia membesarkan Travis di rumah mereka di Rock Rimond Road di Connecticut, dan Travis ini adalah teman setia dari keluarga Harold dan juga sering menemani mereka bekerja dan berbelanja di kota. Keluarga Harold memiliki perusahaan derek dan Travis akan berpose untuk foto di toko dan mengendarai truk derek mereka. Travis ini menjadi terkenal di kota dan dikenal sering menyapa petugas polisi yang akan mereka temui saat menderek mobil. Nah, berikutnya aku akan menjelaskan beberapa insiden yang disebabkan oleh si Travis ini. Yang pertama, pada Oktober 2003, Travis melarikan diri dari mobil keluarga Harold dan menahan lalu lintas di persimpangan yang ramai. Dia berkeliaran selama beberapa jam, dan insiden itu dimulai setelah seorang pejalan kaki melemparkan botol soda kosong, dan kebetulan mobilnya Sandra Harold ini kebuka jendelanya setengah waktu mereka lagi berhenti di lampu lalu lintas, dan botol ini mengenai si Travis. Travis yang kaget lalu membuka sabuk pengamannya, membuka pintu mobil, dan mengejar pria itu, tapi tidak menangkapnya. Ketika polisi tiba, mereka beberapa kali memancing si Travis ini ke dalam mobil. Dan insiden ini kemudian menyebabkan disahkannya Undang-Undang Connecticut yang melarang orang memelihara primata dengan berat lebih dari 23 kg sebagai hewan peliharaan, dan juga mengharuskan pemilik hewan peliharaan eksotis untuk mengajukan izin. Insiden yang kedua terjadi pada tahun 2009, dan ini adalah kronologi kejadian di tahun itu ya. Pada 16 Februari 2009, sekitar pukul 15.40, Travis menyerang teman Sandra Harold yang berusia 55 tahun bernama Charla Nash dan menyebabkan luka parah di wajah dan anggota tubuhnya. Pada saat itu, Nash datang untuk membantu Travis kembali ke rumahnya. Jadi, pada saat dia datang, si Travis itu melihat Nash memegang Tickle Me Elmo yang merupakan salah satu mainan favoritnya si Travis. Lalu, Travis menjadi marah dan mulai menyerang Nash. Travis akrab dengan Nash yang juga bekerja di perusahaan derek Harolds. Tapi pada hari itu, Nash memiliki gaya rambut yang berbeda yang mungkin juga membingungkan dan membuat simpanse ini khawatir. Sandra Harold yang saat itu berusia 70 tahun berusaha menghentikan Travis dengan memukul kepalanya dengan sekop dan menusuk punggungnya dengan pisau daging. Sandra Harold juga mengatakan bahwa bagi dia melakukan sesuatu seperti menancapkan pisau itu sama aja kayak nusukin ke diri dia sendiri. Jadi ketika dia nusuk Travis, dia ikut tertusuk gitu rasanya. Dan penusukan tadi itu membuat Travis semakin marah. Pada titik ini, Sandra percaya kalau Nash itu sudah mati. Kemudian dia menelpon 911 dan memohon bantuan.
Jeritan Travis dapat terdengar di latar belakang di awal rekaman saat Sandra memohon kepada polisi yang awalnya percaya bahwa panggilan itu semacam prank. Sampai Sandra ini mulai berteriak, layanan medis darurat menunggu polisi sebelum mendekati rumah. Ketika tiba, Travis menuju mobil polisi dan mencoba membuka pintu penumpang yang terkunci. Dia juga menghancurkan kaca spion samping dan kemudian dia pergi ke pintu sisi pengemudi dan membukanya, di mana akhirnya petugas menembak Travis 4 kali. Travis lalu mundur ke rumah di mana dia ditemukan tewas di samping kandangnya. Nah, terus gimana nasib Charla Nash? Jadi, para medis menggambarkan cedera Nash itu sebagai sesuatu yang sangat mengerikan. Dalam 72 jam setelah insiden, Nash menjalani lebih dari 7 jam operasi pada wajah dan tangannya oleh 4 tim ahli bedah. Para medis mencatat bahwa Nash kehilangan tangan, hidung, mata, bibir, dan struktur tulang bagian tengah wajah dan menerima cedera jaringan otak yang signifikan. Berarti brutal banget serangannya si Travis ya. Dokter akhirnya memasang kembali rahangnya, tetapi setelah itu dokter juga mengumumkan bahwa Nash kemungkinan akan buta seumur hidup. Keluarga Nash memulai dana perwalian untuk mengumpulkan uang guna membayar tagihan medisnya yang tidak terduga dan mendukung putrinya. Nash mengungkapkan wajahnya rusak di depan umum untuk pertama kalinya di The Oprah Winfrey Show pada tanggal 11 November 2009. Banyak gambar-gambar yang telah muncul di internet yang menampilkan wajah Nash sebelum dan sesudah insiden ini. Kalian bisa cari wajahnya saat terjadi penyerangan, itu ada banyak di internet. Karena jujur aku nggak berani nampilin di sini karena aku aja merinding banget liatnya. Jadi kalian cari aja banyak di luar sana. Nah, kalian mungkin nanya juga kan, setelah itu nasib Travis gimana, Nay? Jadi untuk si Travis ini berdasarkan dengan prosedur standar, kepala Travis akhirnya dibawa ke laboratorium negara untuk tes rabies dan tubuhnya dibawa ke Universitas Connecticut untuk nekropsi atau kalau istilahnya pada manusia itu otopsi. Hasil tes rabies adalah negatif, tetapi ada Xanax atau alprazolam yang tersisa di sistem tubuhnya. Laporan toksikologi mengkonfirmasi pernyataan Sandra bahwa dia telah memberikan teh yang dicampur dengan Xanax kepada Travis pada hari penyerangan yang dapat memperburuk agresinya. Nah, Xanax itu apa sih? Jadi, Xanax itu adalah obat anti kecemasan atau antidepresi yang dapat menyebabkan disinhibisi atau kehilangan kontrol diri dan disorientasi, dan juga pada beberapa kasus menimbulkan reaksi paradoks halusinasi, agresi kemarahan, dan maniak pada manusia. Jadi halu gitu kali ya di obatnya ya. Nah, selanjutnya, pada bulan Maret 2009, pengacara keluarga Charla Nash mengajukan gugatan 50 juta US dollar terhadap Sandra Herold. Dan pada November 2012, Nash mencapai kesepakatan dengan harta milik Herold dan menerima sekitar 4 juta US dollar. Nash berusaha juga untuk menuntut negara bagian Connecticut pada tahun 2013, tetapi klaimnya ditolak. Dia juga telah menegaskan bahwa para pejabat itu tahu kalau hewan tersebut, si simpanse itu berbahaya, tapi mereka tidak melakukan apa-apa. Permohonan Nash untuk menuntut ini ditolak dengan alasan bahwa pada saat penyerangan itu tidak ada undang-undang yang melarang kepemilikan pribadi atas seekor simpanse. Nah, itu dia mengenai kasusnya Travis si simpanse. Dan jujur aja ya, pas aku baca kasusnya ini tuh merinding banget karena efeknya kepada si korban itu bener-bener besar banget gak sih? Iya gak sih? Menurut kalian gimana? Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Share juga ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalian juga bisa nonton video sejenis dengan ini di channel Nay tentang hewan peliharaan yang membunuh atau menyerang pemiliknya. Jadi kalian bisa langsung mampir, cek aja channel Nay dan jangan lupa di subscribe ya. Nah, kalau kalian ada ide untuk next video bisa banget DM Nay di IG Nay @nadiarahmatin. Dan sekian dulu video hari ini. Semoga kalian suka dengan cara Nay menyampaikan ceritanya dan thank you banget udah nonton sampai habis ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.